Riwayat hidup singkat dari almarhumah Ibu Diaken Agustina Estefin Lun. Almarhumah terlahir dari pasangan suami istri. Ayah bernama Joni Lun almarhum dan Ibu Frida Bukunusa almarhumah. Almarhumah anak kedua dari 3 bersaudara, yaitu 1. Mariana Lince Lun membentuk keluarga Lomontariang Lun. Kedua, almarhumah Diaken Agustina Estefin Lun membentuk keluarga Tate Bale Lun yang sekarang ini terbaring kaku di peti jenazah. Ketiga, Ocen Hilda Lun. Almarhumah memulai pendidikan di TK Santa Ana 2 Bitung, lulus pada tahun 1989. Selanjutnya almarhumah melanjutkan sekolah dasar di SD Katolik 2 Don Bosco Bitung selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1995. Dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Don Bosco Bitung selama 3 tahun dan lulus pada tahun 1998. Almarhumah melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata di Air Madidi dan lulus pada tahun 2001. Pada tahun 2006, almarhumah menikah pertama kali dengan Franky Tuege dan membentuk keluarga Tuege Lun dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aprilio Tuege. Hampir 2 tahun menjalin hubungan rumah tangga, suami almarhumah meninggal pada tahun 2008. Seiring berjalannya waktu, almarhumah bertemu dengan seorang pria yang bernama Rudi Tatebale dan melangsungkan pernikahan dengan Rudi Tatebale pada tahun 2015 dan membentuk keluarga Tatebale Lun. Dikaruniai 2 orang anak, yaitu Wikan Tatebale dan Mesia Tatebale. Riwayat pendidikan: almarhum diangkat sebagai PNS pada Dinas Koperasi Kabupaten Bolaang Mangondo sejak tahun 2010 hingga sekarang ini. Sejak 2011 almarhumah menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada dinas yang sama sampai sekarang ini. Almarhumah juga aktif dalam berjemaat sehingga diangkat menjadi guru sekolah minggu kolom 1 Jemaat Immanuel Lalau wilayah Lolak dalam masa pelayanan 2020 sampai 2025. Juga menjabat sebagai bendahara Komisi Pelayanan Khusus Anak Sekolah Minggu, Jemaat dan Wilayah. Almarhumah dipilih sebagai panitia pemilihan pelayan khusus serta pengurus persekutuan rayon dalam pesta pemilihan pelayan khusus jemaat. Pada tanggal 21 September 2025, almarhumah terpilih dan diteguhkan sebagai pelayan khusus Diaken untuk masa pelayanan 2025-2030. Dalam masa tugasnya sebagai Diaken, almarhumah telah melayani dengan setia dan penuh kasih selama 3 minggu sebelum Tuhan memanggil pulang ke rumahnya yang kekal. Riwayat sakit:
almarhumah pada tahun 2023 melalui hasil biopsi almarhumah didiagnosa menderita kanker serviks. Selama setahun almarhumah menjalin pengobatan herbal tradisional. Dan pada tahun 2024 saat berlibur bersama keluarga di Bitung, kondisi fisiknya menurun dan sempat dirawat di Rumah Sakit Dr. Wahyu Slamet Bitung. Pada tahun 2025, almarhumah kembali dirawat di Rumah Sakit Datuk Binangkang Lolak dalam kondisi pendarahan aktif, sehingga pada saat pemeriksaan laboratorium menunjukkan Hb tinggal 4 dan dari dokter almarhumah harus mendapatkan transfusi darah sebanyak 10 kantong. Pada bulan Oktober 2025 almarhumah dibawa kembali ke Bitung dalam keadaan sakit dan sempat dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika Minut selama seminggu dan mendapat transfusi darah sebanyak 4 kantong. Seiring berjalannya waktu, almarhumah keluar dari rumah sakit dan berkeinginan kembali ke Lolak. Dalam perjalanan, almarhumah mengalami penurunan kondisi dan berhenti di Amurang Lopana. Almarhumah dibawa oleh keluarga di Rumah Sakit Umum Gelim Kalowaran Amurang, di mana almarhumah sempat mendapatkan penanganan medis sambil menunggu hasil MRI dari Rumah Sakit Sentra Medika Minut menunjukkan penyakitnya telah stadium 4 dan menyebar ke paru-paru. Pada pukul 16.13 WITA, tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2025, di Rumah Sakit Umum Gemim Kalowaran Amurang, almarhumah meninggal dunia dengan tutup usia 42 tahun 2 bulan 1 hari, dengan meninggalkan seorang suami, 3 orang anak, dan 2 orang kakak beradik. Selamat jalan Mama, selamat jalan adikku, selamat jalan kakak. Doa dan air mata mengiringi kepergianmu. Terima kasih.